Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Hadirin ikhwati iman, ahli ibadah, ahli thalabul ilmi rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita memasuki bab yang baru ya. Babul i'tikafi wa qiyami Ramadan. Bab i'tikaf dan ibadat di Ramadan. Qiyam Ramadan itu sering diartikan tarawih. Jadi yang namanya tahajud, witir, qiyamul lail itu salatnya itu juga. Tapi kalau bulan Ramadan disebutnya qiyamul Ramadan. Kita menyebutnya tarawih. Itu adalah istilah dari ulama. Jadi tidak ada hadis yang mengemukakan dengan kata tarawih. Ulama tarawih itunya. Nah, Bu. Kawit nama itu teh 10 pertama mah pinu, 10 kedua tarawih. 10 terakhir tarawih. Artinya tarawih itu santai. Karena itu tidak boleh tergesa-gesa. Kemungkinan dinamakan tarawih oleh para ulama karena pelaksanaannya banyak yang terburu-buru. Malahan ada yang 23 rakaat selama 7 menit. Wah, itu tah salatna teh. Wah, memeh anta teh beres ngadua matak anta saeutik. Al-Fatihah teh 1 napas. Nah, kan itu disebut tarawih. Tetapi ada yang mengartikan qiyam itu kan mendirikan asalnya. Tina qoma yaqumu artinya berdiri, aqoma yuqimu mendirikan. Karena itu untuk sholat mendirikan. Pakai aqimus sholat. Untuk saum pakai kutiba. Kalau haji itu atimu, sempurnakan, karena banyak yang tidak menyempurnakan haji dan umroh, tidak menyempurnakan rukun dan syarat. Sedangkan i'tikaf, nah di sini judulnya lebih dulu sebelum qiyam Ramadan, tapi pembahasannya lebih akhir. Karena itu pembahasan i'tikaf nanti ya. Ketika masuk hadis selanjutnya. Hadis nomor 715. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Muttafaqun alaih. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man qama, siapa yang beribadah Ramadan di bulan Ramadan imanan karena iman, wahtisaban dan karena ihtisab itu ingin dihisab oleh Allah, mengharapkan pahala dari Allah, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ada keterangan di sini. Hadis tadi menyebut qoma Ramadan yang asalnya berarti berdiri di Ramadan. Berdiri itu dimaksudkan ibadat. Dalam ibadat itu termasuk i'tikaf, pengajian Quran, berdoa, terutama salat sunat yaitu taraweh. Itu qoma. I'tikaf itu ialah duduk di masjid dengan niat ibadat sebentar atau satu masa yang panjang. Itu menurut syariat atau bahasa. Tarawih asalnya dari salat malam atau salat tahajud dan witir yang biasanya dikerjakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di pertengahan atau di akhir malam. Lah orang mau di awalnya. Tetapi di bulan Ramadan dikerjakan di permulaan malam. Dosa-dosa yang akan diampunkan itu maksudnya dosa-dosa kecil dan juga dengan syarat sudah dijauhi dosa-dosa besar. Karena dosa besar itu keampunannya adalah dengan taubat. Di dalam hadis Muslim ada disebutkan idza jutunibal kabair sebagai syarat apabila dosa besar diampuni. Kembali kita ke hadis. Man qama ramadhana. Jadi ada 3 hadis, ya 3 redaksi yang berbeda. Yang kita kenal bukan man qama tapi man soma Ramadan. Memang hadisnya juga ada dan riwayatnya juga sama, muttafaq alaih. Kalau man soma Ramadan, siapa yang saum atau siam Ramadan, ada man qoma Ramadan. Nah, ini hadisnya. Ada lagi man qoma lailatal qadri. Lebih cenderung kalau koma di sini artinya sholat. Kalau bisa juga diartikan ibadah karena sholat itu yang pokok. Kemudian kalau untuk ibadat nanti ada man soma, kan soma juga ibadat, ya. Soma ibadat. Jadi koma di sini salatnya, kalau soma itu saumnya. Diartikan salat karena ada kata-kata berdiri. Dalam Quran surah Al-Muzammil, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila. Nah, coba artinya apa sana itu? Surat ke-73 ya? 73. Wahai orang yang berselimut, hei nu diharudum. Nah, itu. Tapi diharudum bayi nagoknya. Tapi ente ngaringkuk ge harudumnya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu takut melihat malaikat, baru kena masalahnya. Artikan coba apa? Wahai orang yang berselimut, bangunlah untuk sholat pada malam hari kecuali sebagian kecil. Jelas, di sini jelas.
Qumil laila teh tina qoma yaqumu. Bangunlah untuk salat. Padahal di ayat itu tidak ada kata-kata salat. Ya, qumil laila. Dan ini penafsiran sudah diakui dan tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama ahli tafsir. Sebab kalau tidak sholat, bangunlah malam. Bisa bagadang teh. Nah, pokoknya mau bangun gitu. Maksudnya adalah sholat. Masih ada lagi itu. Ada ayat-ayat lain ya. Nah, tidak disebut sholatnya. Tapi hanya qoma, qum gitu. Qumil laila illa qalila. Dapat juga diartikan ibadat, sebab sholat itu disebut sholat berarti ibadah badan yang lain. Jadi ada ibadah badan, ibadah harta, atau ibadah jiwa ya, sebutnya ibadah jiwa juga. Seperti dalam Quran surat Al-An'am, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadah hajiku. Nusuki teh manasik. Mengapa yang disebut itu dua? Tidak saum, padahal itu kan zaman Nabi Ibrahim ya. Kemudian diperintahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena kalau disebut sholat berarti disebut yang lainnya. Itu mewakili ibadah-ibadah nafsiyah atau ibadah-ibadah badaniyah. Sholat itu kan ada keterangan, jika sholatnya beres ibadah yang lainnya. Jika sholatnya rusak. Mengapa sekarang pada rusak? Sholatnya itu beres. Sehingga ada yang menyimpulkan, perbaiki sholatmu, nanti Allah akan memperbaiki hidupmu. Itu termasuk diri sendiri, kemasyarakatan, terutama para pemimpin. Wa nusuki, ibadah. Nah, nusuk itu artinya menyembelih. Ya, menyembelih, tapi diartikan jadi ibadah haji. Ibadah haji itu adalah sebetulnya perpaduan antara ibadah harta dengan ibadah jiwa. Tapi kalau nusuknya itu kurban. Kalau kurban itu harta. Termasuk di dalamnya zakat, infak, sedekah. Di segala ibadah badanku, segala ibadah hartaku, hidupku dan matiku adalah untuk Allah. Itu sudah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga kurban Nabi Ibrahim itu bukan mengorbankan kambing saja, tapi juga mengorbankan jiwa raga Nabi Ibrahim. Kan dulu termasuk putranya. Ya, kita kembali ke koma. Koma di sini lebih cenderung diartikan diutamakan sholat. Di sini juga Hasan menyatakan berdoa terutama salat sunat, yaitu taraweh. Itu arti koma. Kalau qiyam Ramadan, kita mengartikannya qiyam Ramadan teh taraweh. Siapa yang taraweh atau qiyam Ramadan karena iman, yang menyuruhnya adalah iman. Kalau orang yang beriman itu sudah lepas segalanya, sudah pasrah kumaha Allah. Bahkan ada yang menjelaskan, kalau sudah beriman jangan bertanya-tanya lagi. Tapi karena sudah yakin,
Ini adalah perintah Allah dan Allah memanggil orang-orang yang beriman. Karena Allah Subhanahu wa taala sayang kepada orang yang beriman. Kalau orang kafir mah tidak disuruh. Tidak ada kata-kata ya ayyuhalladzina kafaru kecuali satu, ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadiru yaum. Jangan banyak alasan hari ini. Nah, itu nyarekan eta mah. Banyak ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, kesananya ada perintah ibadah dan perintah ibadah ya, dan larangan gitu maksudnya. Kalau ada orang yang beriman, nah cenah salat hanya 5 kali, maunya berapa? Sangkanya mau lebihnya, ya 3 kali lah gitu tah. Berarti keimanannya kurang. Saum, mengapa saum itu yang wajib Ramadan? Tidak perlu ditanyakan, karena kalau sudah yakin begitu. Seperti mun ayeuna mah milih calon presiden nu eta kumadinya we eta. Gitu nya. Jadi kalau sudah yakini ya sudah kumaha gitu, karena diyakini eta kapres ke muka Allah atau lebih daripada itu. Dan mempunyai keyakinan jika dilaksanakan pasti Allah memberi pahala. Jika ditinggalkan pasti Allah akan menyiksa. Nah itu dengan keyakinan itu. Imanan wahtisaban. Ihtisab itu dari kata-kata hasiba. Ada hasiba yahsibu, ada hasiba yahsabu. Kalau hasiba yahsibu itu menghitung. Kalau hasiba yahsabu itu menyangka. Nah di sini ihtisab itu menghitung. Ingin dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihitung itu kan bukan angka. Tapi pemberian. Seberapa orang 10 cenah. Si eta kahitung tuh. Maksudna teh kabagi katanya. Atawa kabawa. Urang teu kahitung cenah. Ya cenah hitung-hitung naonnya atuh teh hitung-hitung. Ihtisaban ini jadi imanan wahtisaban dalam bahasa Arab menjadi maf'ul li ajli, karena, dan sering diartikan di sini diartikan karena hendak mendapatkan pahala. Ada yang menjelaskan kita mah ibadah saja, jangan mengharapkan pahala. Ya. Kalau tidak mengharapkan pahala, mengapa Allah Subhanahu wa taala dalam Quran menceritakan pahala? Eta teh supaya kabita. Kan dalam Quran surah Fussilat itu kita harus punya keinginan masuk surga. Kita harus minta surga. Saya waktu hari Ahad itu diskusi. Jadi ada forum diskusi setiap bulan untuk Ahad kedua. Ya dari mana-mana hadir lah. Dari mana-mana itu sedikit yang hadirnya, tapi latar belakang dan ormas yang berbeda. Pokoknya saya mah ibadah bukan karena takut neraka, bukan karena ingin pahala. Itu jawabnya teh. Kalau tidak ada motivasi, kita tidak akan giat. Pokoknya saya tidak ingin masuk surga. Sampai begitu. Wah, itu bahaya saya Pak. Quran surat Fussilat surat keberapa? 41 kayaknya. Jadi kadang-kadang saya sok ngadadak eta teh.
ayat 31. Nah, coba 31. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya surga kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta. Tuh. Memperoleh apa yang kamu inginkan. Ya inginkan teh mun teu boga hayang moal. Ya, karena itu kita harus mempunyai keinginan. Bapak-bapak yang nambi istri itu abdi manaros we. Hah? Hoyong. Moal cenah gitu. Ini ada moal tak melihat awak seperti ini ya. Apa yang diinginkan oleh kita? Yang diinginkan oleh kita itu pada umumnya saya melihat wajah-wajah ini termasuk wajah saya ya. Yang kita inginkan kita kembali muda. Ya, tapi itu sesuatu yang mustahil. Itu keinginan. Dan nanti firman Allah, ini malaikat nahnu tuh, kamilah apa? Pemimpin, pelindung ya. Pelindung kamu di kehidupan dunia dan di akhirat. Nah, itu ada kata-kata pelindung itu. Di dalam surga itu kamu akan mendapatkan yang kamu inginkan. Nah, itu kalau kembali muda keinginannya bertambah, Pak. Ayeuna mah tidak bertambah gitu. Pokoknya mah beda lah. Sehingga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Ali Imran ayat 14-15. Ya mah. Ibu-ibu tong waka curiga. Zuhina linnasi hubus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati. Ya, silakan Dijadikan rasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Nah, di sini ada kudanya teh, aya kuda, aya kijang teh, Pak. Naon deui? Kuda pilihan hewan ternak, sawah ladang. Ya, panter gitu nya. Nah, di sini harita can usum. Tapi bakal Mercy itu nama apa? Mercedes nama apa? Kuda. Abdi mahnya gitu gaduh, tapi apa? Ini kuda pilihan, itu nama kuda. Ya. Di urang mah nama kuda teh turangga, nama kuda itu. Itu dijadikan indah oleh Allah. Manusia tuh suka itu. Kita mah tidak usah dibantah kafir ya. Tapi hari di depan istri mah tara ngaku teh. Tapi keinginannya ada. Di sini kan syahwat teh matastahi teh. Tapi bagi orang yang bertakwa menahan diri. Baca ayat selanjutnya coba. Katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Bagi orang-orang yang bertakwa tersedia di sisi Tuhan mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan pasangan-pasangan yang suci serta ridho Allah, dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Tuh. Jadi keinginan itu tetap harus ada. Ya. Harus ada, tapi harus ditangguhkan. Nanti di surga syaratnya bertakwa. Oke.
Sengaja oleh Allah Subhanahu wa taala manusia diberi keinginan, kemudian siapa yang bisa menahan diri dan ditangguhkan nanti, artinya bertakwa, itu yang lebih. Dan firman Allah begitu, maukah aku tunjukkan yang lebih baik daripada yang tadi? Di sana mah ada ya kehidupan, di sana ada sebutkan sungai, kita sudah bahas itu. Ada pasangan hidup mutahharoh. Saya pernah bertanya kepada salah seorang mufasir, ini pasangan yang disucikan ya? Ya. Nah, itu Bu maksudnya. Suci teh anu teu bau. Kalau perempuan yang tidak haid, itu saya tanya, jawabnya teh kieu, nu teu hitut cenah. Nu teu hitut cenah gitu. Di urang mah umur 60 mah atuh. Sering eta teh. Malahan mah jeluhur nyarita dihandap nyarita. Nah, nanti mah tidak ada itu. Sebab di surga tidak ada zaman. Nah, itu ya. Itu keinginan. Nah, apabila sudah punya keinginan itu, kemudian kita mengharapkannya hanya dari Allah, karena hanya Allah yang dapat memberikan sesuai itu yang namanya ihtisab. Ihtisab yang dihisab, yang dihitung. Ihtisaban. Karena itu di sini diartikan mengharapkan pahala ihtisaban itu. Jadi saya meralat orang-orang yang menyatakan kita beribadah jangan mengharapkan pahala. Sebab saya ditanya, mengapa sholat? Saya takut neraka dan saya ingin masuk surga. Dan ada dalil doanya gitu. Bahkan surga itu harus diminta. Nah, kita lihat hadisnya. Wah, ini hadis terakhir. Sebelum terakhir, hadis nomor 1585. Hadisnya panjang tapi memang munal itu. Ya, baca artinya coba. 1595. Dari Aisyah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah ajarkan kepadanya doa ini. Hai Tuhan, aku minta kepadamu daripada kebaikan semuanya, yang lekasnya dan yang lambatnya. Yang lekas itu sekarang dan nanti gitu. Yang lekasnya, yang lambatnya. Terus apa yang aku ketahui daripadanya dan apa yang aku tidak ketahui, dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan semuanya, yang lekasnya dan yang lambatnya, yang aku tahu daripadanya dan yang aku tidak tahu. Hai Tuhan, aku minta kepadamu dari kebaikan yang hamba-Mu dan nabi-Mu minta kepadamu, dan aku berlindung kepadamu daripada kejahatan yang hamba-Mu dan nabi-Mu berlindung kepadanya. Hai Tuhan, sesungguhnya aku minta kepadamu surga dan apa-apa perkataan dan amal yang bisa menghampirkanku kepadanya. nah, ini minta surga ya. Aku minta surga. Wahai Allah, ya Allah, aku minta kepadamu surga. Terus, dan aku berlindung kepadamu daripada neraka dan dari apa-apa perkataan dan amal yang menghampirkanku kepadanya. Dan aku minta engkau jadikan semua keputusan yang engkau putuskan terhadapku itu baik. sudah. Nah, apa itu doa itu? Munda bisa namanya ya doa itu. Dengan hanya kawin itu apa? Kebaikan sekarang, kebaikan nanti. Di sini yang kita bahas, kita meminta surga. Tapi ada lagi tambahan. Bukan hanya sekedar surga, tapi kita harus minta Firdaus. Itu kata Rasulullah. Sabda Rasulullah SAW, mintalah Firdaus. Kalau untuk sekedar masuk surga mudah. Kita semuanya akan masuk surga. Dengan beda kelas.
Nah, dan kelasnya itulah yang kita harus cari sekarang. Kalau di kereta itu ada ekonomi, bisnis, eksekutif gitu. Semuanya juga sampai ke stasiun Surabaya. Tapi kumaha tiketna? Kalau orang yang melaksanakan kewajiban saja, itu mah tiketnya ekonomi. Kalau dengan sunatnya itu masuk bisnis. Nyaan sunatna teh. Bukan hanya kakapengan. Nah, itu yang dikejar. Mengapa berbuat seperti itu? Itu ihtisab. Saya mau yang ini. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke surga itu sesuai dengan pilihannya. Karena itu jangan salah pilih. Ya, kita harus memilih surga, ya, memilih firdaus. Orang yang masuk neraka itu karena dia waktu hidup di dunia memilih neraka. Dan saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu di sini kan untuk belajar. Salat wajibnya sudah, gitu, tinggal belajar. Nah, belajar ini sabda Rasulullah, orang yang mencari ilmu itu adalah mencari jalan ke surga. Marukan teh. Naon marukan teh? Bahasa Indonesia. Nah, itu ihtisaban. Jadi penjelasan tentang ihtisaban itu harus ditambah, ya. Ihtisabannya ini ada yang dibuang tapi harus diyakini, seperti imanan karena iman kepada Allah, ihtisaban karena Allah. Jadi ada kata-kata ihtisaban lillah. Sebab ada orang yang melaksanakan ibadah itu ihtisab, tapi ihtisabnya kepada makhluk. Ari makhluk kamere naon atuh? Hanya pujian, setelah dipuji ya hilang. Eta ge mun muji. Ya, seperti saum anak-anak kan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu tujuannya itu tattaqun, supaya kamu bertakwa. Tidak setiap orang yang saum itu mendapatkan pahala. Tidak setiap orang yang beribadah itu dapatkan pahala. Tapi yang harus menjadi dasar adalah iman. Karena apa? Budak ditanya, budak kunaon berpuasa? Nyebut tetap puasa. Sieun ku bapak. Tanya bapakna, bapak kunaon puasa? Era aku budak. Dia menahan lapar dan dahaga. Menahan lapar dan dahaga. Sama tuh, laparnya sama. Tapi yang bedakan imanan. Di kita itu untuk melaksanakan ibadah saum, tarawih itu mudah. Sebab orang lain juga melaksanakan. Yang berat itu saum sunat sebetulnya. Coba kalau ada tarawih tinggali di Cicaheum aja tuh, masjidnya dikunci. Tidak ada tarawih di masjid ini. Balik tarawih di bumi atau napi milarian masjid saja, atau napi punya alasan. Dicarek mamuat tuh, gitu kan? Kalau di negeri orang yang umat Islamnya sedikit, untuk saum, untuk tarawih itu susah. Karena itu ada kemungkinan mereka itu lebih besar pahalanya. Tetap saja saum, tetap saja tarawih, karena imannya. Dari orang mau tarawih teh ada batul henteu cenah. Iya betul itu. Karena itu kalau karena imanan wahtisaban tamat itu sampai akhir Ramadan. Ya dukanya ada kemajuan cenah istilahnya. Di Cigani teh usah cer urang ada mau tenda keluar margin tarawih entong teh. Lebar makanya nyewa tenda sabulan Pak. Nyewa oge itu teh. Iya cenah usah geus kurang kumaha nih bayar sabulan. Begitu bayarna 10 poeun gitu. Nah itu keimanannya maaf. Keimanannya kadang-kadang berkurang, kadang-kadang bertambah. Jadi kata-kata iman dan wahtisaban itu.
Seperti anak yang atau orang yang suka durian. Itu bawa ke peso tapi kadu aya. Kan dikitu teh matak nyeri, Pak. Tangannya luka, tapi dilakukan juga. Kenapa? Tadi jeron aya kaduan. Nih, kan banyak orang. Ini ya ada cerita. Jangan ngedongeng moya tuh. Dan memang ini terkena di Cianjur mah. Jadi antara Cianjur, Cikalong, Kulon itu kan ada hutan. Ini budak borangan pisan. Dulu mah belum ada WA, belum ada apa-apa. Dari surat ka bogohna ti Cikalong Kulon. Surat teh ka sorenakeun diterima teh. Ka ngirimna sore kamari beunang. Lamun AA teu datang poe tanggal sakitu abdi dilamar ku nu sejen. Da eta mah kendaraan kan hanya ada apa itu truknya, truk karet jeung truk kai. Leumpang nepi ka ditu teh. Ada istilah gunung tinggi. Lautan. Ulah eleh dulu gitu. Kita kan lebih daripada itu ya. Lebih daripada itu. Nu tadi teh bapak-bapak disediakan. Sabarapa? 70. Wih. Ayeuna pikirannya begitu. Coba ditambah. Kan ini baru 1% yang diberikan oleh Allah kepada kita ya. Ditambah 100%. Nah, pokoknya mah menerangkan surga mah tina ihtisab mah esek. Sebab yang kita dengar, yang kita baca nanti beda dengan yang kita rasakan. Jadi betul-betul imanan wahtisaban. Moal amak-amakan naon cenah magrib teh cenah namanya leuwih ti jam 6 teh. Kan kamarnya mah jam 6 kurangnya. Sekarang jam berapa? Oh, jam 6 pas. Tuh, jam 6 pas. Di masjid saya itu sana sudah jam 6 lebih 2. Jadi amak-amakan oke. Nah, cenanya maghrib teh lila. Orang yang beriman di ihtisaban mah seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi, akan diampuni dosa-dosa yang lalu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjelaskan dosa mana. Dan Allah Subhanahu wa taala kata Rasul tergantung sangkaan kita kepada Allah. Ana inda dzanni abdi bi. Aku ini dalam hadis qudsi tergantung kepada sangkaan hambaku. Dikarenakan sabda Rasulullah sampai di sini, saya mempunyai salah penafsiran, bebas ya. Nah, ini juga kalau di sini dosa kecil, jadi kalau pikiran saya dosa apa saja bagi Allah itu kan mudah. Dosa besar juga. Sebab kalau dosa kecil itu, nah kita lihat lagi ya, dosa kecil ini istilahnya itu yukafirus sana. Hadis nomor 698. Dari Abi Qatadah al-Ansari radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW, itu hadis pertama bab saum sunat. Ada halaman 300. Ya, ada. Ditanya perihal saum hari Arafah. Sabdanya, ia menebus dosa tahun yang lalu. Nah, 1 tahun yang lalu dan 1 tahunnya akan datang. Di sini dosanya di kurungan. Rasulullah SAW menggunakan kata yukafirus sana. Yukafiru. Menggunakan kata yukafiru. Yukafiru itu kiparat. Nah, ini diartikan dosa kecil. Dosa kecil ini yukafiru. Tapi di sini pada hadis yang kita bahas tidak menggunakan yukafiru.
tapi menggunakan gufiro. Sebab kalau saum sunat itu kan hukumnya juga sunat, coba sehari itu menghapus dosa kecil, kifarat. Kalau ini 1 bulan, wajib hukumnya. Saya mempunyai pemikiran ini adalah dosa-dosa, termasuk dosa besar. Apalagi di sini sebutkan dosa yang telah lalu, tidak diartikan 1 tahun. Bahkan saya berpikir timiti orang boga dosa. Cenah Ustaz abdi mah tidak sependapat dengan Ustaz, ini pasti dosa kecil. Silahkan saja. Hanya Allah akan aku ini tergantung kepada sangkaan hamba. Siga nama cenama salamat moal. No, rekumah. Saya pernah punya utang dengan pertolongan Allah lunas itu. Lunas, Pak. Sebab Allah memberi jalan. Siga nama mah lunas. Moal teh. Moal kuat, moal, Pak. Coba 1 bulan kita saum. Menahan lapar dan dahaga kan biasa oge jam 10 tetes amek-amekan. Padahal hati dia ada dinten Rebo teh sarapan, berarti dianggap atuh. Sebab kebiasaannya begitu. Tapi kalau saum coba, nya lapar tapi kan kuat, pasti kuat itu. Ini harus dipegang. Aku ini tergantung kepada sangkaan hambaku. Dan Rasulullah SAW tidak menjelaskan dosa ini dosa besar dan kecil, tidak menjelaskan yang lalu teh kumaha. Saya masih ingat itu kan kita pernah bahas tentang orang yang punya dosa banyak. Dosana teh maihan jelema 100, jabaan ka 100 mah ustad teh. Oh iya, itu ada guru pesantren. Hilangan motor sudah 2 tuh, hilangan motor di rumahnya. Jadi kadek bapak-bapak itu kan enjing-enjing tanya dihaneutan katanya. Simpan dirinya kuncina dirinya motorna hurung ya kacai heula teteh. Dilihat teteh ku da disuruh pae heula nya sok sabaraha menit cenanya ka jamana sabaraha menit hilang. Ustaz Sarif wartos ka abdi nya teh urang doakeun itu. Dia menyangka pasti digentosan cenah Ustaz, insyaallah teh digentosan. Nah, jadi mata qadama min janbi. Nah ini cek simkuring teh kieu eta nya teu apaleun eta anu motor teh motor Ustaz. Ari bangsat motor saha we. Motor polisi ini paling. Jadi dosanya banyak. Beda tan motor Ustaz berarti paranti ngaji dengan motor paranti nonton. Beda itu. Oleh Rasulullah SAW dijelaskan, ini kan cerita Rasulullah, hadis teh. Dia bertobat, kemudian dia istighfar, bertemu dengan ustadznya disuruh pergi ke satu daerah yang di sana banyak orang-orang soleh, itu tidak sampai ke sana, kaburu maut. Tapi pada akhirnya dia mendapat pengampunan. Apa amalnya? Amalnya hanya bertaubat. Tidak ceritakan dia salat, tidak ceritakan dia saum, tidak ceritakan dia zakat, infak, sedekah, hanya keinginan saya akan berangkat ke sana. Dan saya yakin diampuni. Nah, kada haya eta. Ulah kieu sigana moal. Tapi kalau kepada orang bisa, kepada Allah mah tidak boleh. Siga namanya mun kadinya teh cenah mun aku aya na ge moal mere moal. Sebab itu sangkaannya dikaitkan kepada Allah. Nah, itu tentang dosa. Dosanya terus kade ada apa penyangting teh.
Sebab nanti sudah masuk bab i'tikaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan magfirah dan hidayah kepada kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum.